akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching. Bersama saya Aftaul Muslah dari UPTD SD Negeri 21 Pesangan. Bersama saya Deritawati dari UPTD SD Negeri 4 Pesangan. Bersama saya Agus Nadima dari UPTD Bukroti Zarika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Afta. Waalaikumsalam, Bu. Pak Afta, hari ini saya di sini sebagai observer yang Ya, Bu. akan melakukan praobservasi dengan Pak Afta untuk proses coachingnya Pak Afta ya. Boleh. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tujuan saya sebagai observer dan apa yang akan Pak Afta lakukan nanti. Karena di sini tugas saya adalah menggali sejauh mana pemahaman Pak Afta dalam Pak Afta melakukan coachingnya, gitu ya. Oke, saya sebagai observer ingin tahu nanti sejauh mana juga Pak Afta menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana di dalamnya harus ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, ya. Kemudian juga nanti pada saat proses coaching, saya juga ingin tahu sejauh mana Pak Afta menerapkan proses coaching yang Pak Afta lakukan, apakah sudah sesuai dengan logik penilaian yang ada di LMS sesuai alur tirtanya ya. Dimana sudah Pak Afta ketahui juga alur tirtanya. Yang pertama itu ada listen, yaitu kehadiran penuh. Kemudian juga ada kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir kita memberikan penguatan, dan pastinya juga tidak lupa kita mendengarkan dengan aktif. Ya, itu kunci utama kita sebagai coach ya Pak Afta ya. Oke. Untuk mengetahui itu saya akan mencoba bertanya kepada Pak Afta. Salah satunya pertanyaan yang pertama adalah, Pak Afta, kalau boleh saya tahu, kompetensi coach apa yang ingin Pak Afta kembangkan pada saat nanti Pak Afta menjadi coach? Mungkin pertama, Bu, coach yang ini saya kembangkan dengan penuh ya. Saya sendiri akan mencoba hadir penuh, yaitu mendengar aktif. Selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Selanjutnya terakhir mungkin akan ada penguatan pada si coach. Iya, bagus sekali Pak Afta ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Afta ya. Kompetensi mana yang nanti secara spesifik yang ingin Pak Afta kembangkan di proses observasi ini? Mungkin kalau secara spesifik, Bu, besarnya mungkin yang pertama saya akan coba mendengar aktif, yang penting ya. Kedua, saya coba mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coach saya. Selanjutnya yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, penguatan yang paling penting di terakhir ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak Afta ya. Pertanyaan terakhir saya adalah indikator yang bagaimana atau indikator yang ingin indikator yang bagaimana yang Pak Afta inginkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin kalau indikator, Bu, saya ingin coach saya nanti
menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang dihadapi secara baik, mungkin Bu, seperti itu Bu. Ya, seperti itu Pak Teh. Oke, saya rasa cukup ini saja Pak Afta. Hal yang ingin saya ketahui dari Pak Afta ya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Afta. Waalaikumsalam Bu. Pak Afta, hari ini saya di sini sebagai observer Ya, yang Bu. akan melakukan praobservasi dengan Pak Afta untuk proses coachingnya Pak Afta ya. Boleh. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tujuan saya sebagai observer dan apa yang akan Pak Afta lakukan nanti. Karena di sini tugas saya adalah menggali sejauh mana pemahaman Pak Afta dalam Pak Afta melakukan coachingnya, gitu ya. Baik. Oke, saya sebagai observer ingin tahu nanti sejauh mana juga Pak Afta menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana di dalamnya harus ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, ya. Kemudian juga nanti pada saat proses coaching, saya juga ingin tahu sejauh mana Pak Afta menerapkan proses coaching yang Pak Afta lakukan, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS sesuai alur tirtanya ya. Baik. Dimana sudah Pak Afta ketahui juga alur tirtanya, yang pertama itu ada present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian juga ada kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir kita memberikan penguatan, dan pastinya juga tidak lupa kita mendengarkan dengan aktif. Nah, itu kunci utama kita sebagai coach ya Pak Afta ya. Oke, untuk mengetahui itu saya akan mencoba bertanya kepada Pak Afta. Salah satunya pertanyaan yang pertama adalah, Pak Afta, kalau boleh saya tahu, kompetensi coach apa yang ingin Pak Afta kembangkan pada saat nanti Pak Afta menjadi coach? Mungkin pertama Bu, coach yang ingin saya kembangkan dengan penuh ya. Saya sendiri akan mencoba hadir penuh, yaitu mendengar aktif. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Selanjutnya terakhir mungkin akan ada penguatan pada si coach. Iya, bagus sekali Pak Afta ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Afta ya. Kompetensi mana yang nanti secara spesifik yang ingin Pak Afta kembangkan di proses observasi ini? Mungkin kalau secara spesifik Bu, besarnya mungkin yang pertama saya akan coba mendengar aktif, yang penting ya. Kedua, saya coba mengajukan pertanyaan yang berbobot pada situasi saya. Selanjutnya yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi Bu, penguatan yang paling penting di terakhir ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak Afta ya. Lanjut. Pertanyaan terakhir saya adalah indikator yang bagaimana atau indikator yang ingin indikator yang bagaimana yang Pak Afta inginkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin kalau indikator Bu, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang dihadapi secara baik, mungkin Bu, seperti itu Bu. Ya, seperti itu Pak Afta. Oke, saya rasa cukup ini saja Pak Afta. Hal yang ingin saya ketahui dari Pak Afta ya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Afta. Waalaikumsalam bagus. Apa kabarnya Pak Afta? Alhamdulillah sehat. Bagus kayak mana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini jauh-jauh nih kamu mau ketemu saya ya. Iya betul sekali. Saya udah berapa hari ini kan cari waktu yang tepat untuk ini. Saya ingin sedikit sharing lah sama Bapak. Masalah apa nih? Kayaknya serius sekali nih bagus. Kalau di bulan serius sekali Bu. Boleh cerita sedikit bagus, mungkin saya bisa bantu nanti. Ini masalah rekan sejawat Pak. Iya. Ada rekan sejawat yang selalu bertindak kasar terhadap anak-anak. Kadang-kadang suaranya keras. Pokoknya saya bingung nih Pak. Jadi tujuannya Bu Agus mau
tujuan Bu Agus lupa saya ini untuk apa nih Bu? Nah, biar jelas dulu nih. Saya kan mungkin Bapak ada solusi lah dari Bapak gimana saya mengatasi kawan yang seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi Bu Agus mau cari solusi nih dari permasalahan Ibu ya. Boleh lebih diceritakan secara spesifik Bu Agus, ceritanya seperti apa? Ini Pak, kebetulan saya kan guru di PAUD. Iya. Adaptasi jawab setiap hari dia tuh sikapnya keras ke anak-anak. Kadang-kadang membentak. Identiknya kalau di TK itu kan sebenarnya lembut. Iya, lembut. Jadi saya bingung gimana cara mengatasi, cara berbicara itu. Mungkin Bapak bisa membantu saya lah. Mungkin dari cerita Ibu tadi, Ibu udah telusuri apa penyebab dan permasalahan itu. Kalau saya kan tidak pernah telusuri, memang dari faktor penyebab permasalahannya itu kan ibu itu saya lihat kalau dia udah agak capek, dia sering merepet, dia mengambil jalan pintas dengan sebenarnya ke anak-anak. Makanya dia mungkin terpengaruh juga dengan faktor usianya ya. Karena untuk mengajar mereka. Gitu Pak. Jadi masalah dari kejadian ini, masalah kasih jawab tadi bukan? Ibu kira-kira punya solusi apa nih untuk memecahkan masalah Ibu ketika ada kasih jawab yang tadi seperti itu? Yang pertama sudah saya lakukan karena saya lakukan tanpa gini. Saya berbicara dengan kasih jawab yang lain bagaimana mencari solusi dan untuk ibu ini agar tidak bertindak keras pada anak-anak. Karena kan dilihat oleh wali itu kan nggak baik karena kita belajar di PAUD. Tapi hasil dengan itu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin Ibu udah pernah nggak konsultasi dengan Mas Jawat Ibu yang tadi yang yang sering bentak anak-anak tadi, udah coba komunikasi? Sejauh ini memang saya belum langsung mengkonfirmasi ke ibu itu ya. Baru saya berbicara dengan Pak Jawat. Rencana saya Pak ya, kedepannya mungkin saya akan berbicara dengan depan mata ya secara ini kan kami saling sharing untuk kemajuan sekolah juga Pak. Mungkin rencana saya akan membuat seperti itu. Bagus sekali itu. Berarti mungkin Ibu harus konsultasi ya, seperti Ibu sampaikan tadi, dari solusi dengan beliau, sampaikan apa yang perlu disampaikan mungkin ya. Ada satu cara lagi, mungkin kami kan sering mengadakan kegiatan rapat saya tiap minggu, ada komal di sekolah kan. Kami juga akan membahas bagaimana kriteria itu sebagai seorang guru PAUD itu bagaimana. Itu luar biasa Bu, bagus sekali itu. Itu bagus sekali. Saya akan mencoba membicarakan masalah itu untuk menciptakan suasana kelas yang bagus dan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan. Alhamdulillah bagus Bu ya. Mungkin Ibu nanti bisa coba hal itu. Jadi mungkin sedikit ya Bu, komitmen Ibu untuk menemukan solusi yang tadi Ibu sampaikan. Gimana komitmen Ibu untuk menerapkan biar rekas jawab tadi mau berubah? Itu komitmen saya gini Pak, saya rencananya setelah saya berbicara dan sharing dengan ibu itu, komitmen saya di depannya setiap pembelajaran kita ya guru yang berbeda di PAUD itu bagaimana. Itu akan saya laksanakan di setiap pertemuan di Kombol. Akhirnya akan terulang dan akan ada perubahan. Luar biasa, bagus sekali Bu ya. Permasalahan Ibu mungkin Ibu cepat sudah ketemu nih solusinya. Siap Pak. Ya, ketemu solusi mungkin seperti yang disampaikan tadi, komitmen Ibu untuk coba nanti ya menyelesaikannya dengan cara seperti Ibu sampaikan tadi di Kombol tadi, sampaikan ya kriteria yang baik untuk seorang guru di PAUD Bu ya. Insya Allah semoga apa yang Ibu sudah ceritakan, komitmen Ibu itu terlaksanakan, terrealisasi di sekolah. Alhamdulillah. Insya Allah Bu ya. Amin. Ini udah ketemu belum nih solusinya Risa? Alhamdulillah, sebincangan saya sama Bapak hari ini cukup membuat kepala saya batik. Saya harus bekerja lebih giat, ya berbuat yang untuk sekolah saya ke depannya agar maju dengan secara yang sudah saya terapkan tadi. Amin, amin. Insya Allah Bu ya. Luar biasa.
Sukses terus Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Afta. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum Pak Afta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afta, alhamdulillah sekali ya, sangat luar biasa sekali. Tadi saya lihat praktik coachingnya ya Pak Afta ya. Iya Bu. Nah sekarang ada sedikit pertanyaan nih Pak Afta. Baik. Sebagai coach, apa yang sudah Pak Afta lakukan? Menurut Pak Afta, apa sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bahas di awal tadi? Alhamdulillah Bu ya. Sebagai catatan saya tadi saat coaching berlangsung, saya sebagai coach sudah melakukan sesuai dengan UTK Bu ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, seperti yang disampaikan Ustaz, indikatornya sudah sesuai. Setelah itu alhamdulillah coach saya sudah menemukan ide-ide baru setelah berkonsultasi dengan saya tadi. Setelah itu saya juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa memicu ide-ide kreatifnya keluar. Dari situ alhamdulillah coach juga sudah mulai akan melakukan aksi nyatanya nanti dan akan membuat hal yang telah disampaikan ke saya di sekolahnya nanti. Insyaallah. Amin amin ya Pak Afta, semoga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya Pak Afta. Iya. Baik Pak Afta. Jadi setelah saya mengamati Pak Afta jalannya coaching antara Pak Afta dengan Ibu Agus Nadima, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya Pak Afta. Jadi menurut saya Pak Afta sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide coaching sudah sangat tergali dan itu sudah terlihat sangat jelas Pak Afta. Alhamdulillah. Ya, sudah bagus sekali Pak Afta. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.